Selamat pagi adik-adik semua. Kita patut bersyukur buat hari ini karena pertolongan Tuhan. Kita boleh tetap ada sebagaimana kita adanya pada hari ini. Kita bersyukur karena semua terjadi karena pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau datang untuk beribadah kepadanya pada hari ini. Oleh karena itu adik-adik siapkan hatinya untuk kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyi satu pujian Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik mari kita berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Setiap harinya kami sungguh merasakan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan hari ini sebagai tanda ucapan syukur kami mau datang menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kami. Oleh karena itu kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya. Biarlah Tuhan memimpin ibadah kami, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan kami, urapi kami. Ini doa kami dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kasih-Nya itu sungguh indah dalam hidup kita. Bahkan kasih-Nya itu sangat-sangat dalam hidup kita. Oleh karena itu adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Tapi sebelum itu, kakak mau kita semua bikin yel-yel kita dulu. Holy Kids, ceria, sehat, kuat, ha. Adik-adik kita nyanyi satu pujian. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, 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 indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang.
damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari adik-adik, semua siapkan persembahannya. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita nyanyi satu pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, mari kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberi persembahan kami kepadamu. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan kami supaya apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga yang terus memberkati pekerjaan kedua orang tua kami dan pelayanan mereka. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita siapkan hati kita hari ini untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan itu yang akan terus mengubah hidup kita dan membawa kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, siapkan hatinya, kita nyanyi satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu akan membuat kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami percaya juga hidup kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Berkati kami, urapi dan kuduskan kami Tuhan. Dan jadikan kami anak-anak yang selalu melakukan firman-Mu setiap harinya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi.
Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Adik-adik, dari film yang sudah kita saksikan bersama, kita melihat bahwa dan Ribka ini diberikan anak yang kembar oleh Tuhan. Yang pertama, siapa namanya? Anak pertamanya adalah Esau. Anak yang kedua bernama Yakub, ya. Esau dan Yakub ini adik-adik, mereka memiliki perbedaan, ya. Mereka berbeda dari tubuh mereka, adik-adik. Esau ini tubuhnya penuh dengan bulu, sedangkan Yakub tidak. Bahkan pekerjaan mereka pun berbeda, ya. Yakub ini suka di rumah, sedangkan Esau ini sukanya pergi berburu hewan, adik-adik, ya. Demikian pun dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus belajar menghargai setiap apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Tadi kita juga sudah lihat, adik-adik, bagaimana Esau, adik-adik, Esau ini yang telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub, ya. Dia menjual hak kesulungannya, adik-adik. Kalau adik-adik lihat atau adik-adik pikir, yang mana yang sedih? Esau atau Yakub, adik-adik? Ya, yang sedih adalah Esau, karena dia sudah menjual hak kesulungannya. Yakub senang tidak? Iya, adik-adik, dia senang karena dia sudah mendapatkan hak kesulungan itu. Tapi benarkah apa yang dilakukan oleh Yakub ini, adik-adik? Dia telah menipu kakaknya.
Boleh tidak sikap seperti itu? Boleh tidak? Ya, tidak boleh adik-adik. Oleh karena itu, mari lewat cerita firman Tuhan ini kita belajar untuk menghargai semua yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Jangan kita membuatnya menjadi hal yang biasa-biasa saja. Contohnya, apa yang Tuhan sudah beri bagi kita? Keselamatan. Ya, keselamatan adik-adik. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita belajar untuk menghargai keselamatan yang Tuhan sudah beri. Dengan cara apa? Kita rajin beribadah, rajin berdoa, dengar-dengaran sama orang tua di rumah, berbuat baik kepada banyak orang. Sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Yang kedua, kita belajar menghargai orang tua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita tidak bisa pilih, saya mau orang tua yang begini, saya mau orang tuanya yang seperti ini. Tidak bisa adik-adik. Tuhan yang sudah memilih orang tua itu bagi kita. Jadi tugas kita sebagai anak-anak adalah kita harus belajar menghargai, menghormati orang tua yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita juga harus belajar menghargai tubuh yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Kita tidak bisa pilih, saya mau nanti kalau lahir rambutku lurus, saya nanti mau kalau kulitku putih. Tidak adik-adik, tubuh ini sudah diberikan oleh Tuhan. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang hidungnya mancung ke depan, ada yang mancung ke dalam. Ya adik-adik, semuanya itu Tuhan yang ciptakan. Tuhan beri yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu belajarlah bersyukur dengan semua yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Jangan kita marah, jangan kita mengeluh. Kenapa ya saya kok hitam? Kenapa ya rambutku kok keriting? Tidak seperti temanku itu rambutnya lurus. Kenapa ya saya punya papa dan mama seperti itu? Saya maunya yang seperti ini. Ya, adik-adik, kalau kita memiliki sikap seperti itu, berarti kita tidak bersyukur, kita tidak menghargai apa yang Tuhan sudah beri bagi kita. Oleh karena itu adik-adik, belajarlah menghargai semua yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Amin. Ayat hafalan kita adalah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan lewat penyembahan kita. Oleh karena itu siapkan hatinya adik-adik, kita mau menyembah Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar. Tanamkan di hati kami untuk kami menjadi anak-anak yang belajar menghargai setiap pemberian yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Baik itu keselamatan, baik itu orang tua, bahkan tubuh yang Tuhan sudah beri. Sehingga kami selalu belajar bersyukur karena kami tahu apa yang Tuhan beri dalam hidup kami itulah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Tolong kami, berkati kami, supaya kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapkan hati kita, kita nyanyi satu pujian. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik kita sembah Tuhan, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyembah-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan berdoa bersama dan kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Oleh karena itu kita akan menyanyi satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Adik-adik, mari kita semua lipat tangan, tutup mata kita dan kita berdoa. Dan kita tutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena Engkau baik bagi kami, telah menolong kami, telah menuntun kami dari awal sampai selesainya ibadah kami. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah kami lakukan itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan terus memberkati hidup kami, bahkan membuat kami semua untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak kami. Oh Tuhan, kami percaya Engkau yang terus bekerja atas kehidupan mereka, Engkau yang terus mengubahkan hidup mereka, bahkan Engkau Allah yang terus berkarya atas kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, Engkau selalu memberkati dan menolong mereka, sehingga mereka tetap terpelihara sempurna di dalam tangan kasih Tuhan. Bagi anak-anak kami yang dalam pendidikan, yang mengikuti proses belajar di rumah, juga Tuhan tetap menolong mereka supaya mereka tekun dan rajin untuk belajar, bahkan bisa memahami setiap pelajaran dengan baik. Dan orang tua begitu juga setia untuk mendampingi anak-anak mereka di rumah. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu indah bagi anak-anak kami. Masa depan yang indah penuh pengharapan menjadi milik mereka. Bahkan janji-Mu mereka juga menjadi anak-anak yang bisa menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati orang tua mereka juga Tuhan, berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam segala usaha mereka dibuat Tuhan semakin berhasil dan beruntung. Bahkan apapun pergumulan kedua orang tua mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang buka jalan dan selalu memberikan yang terbaik. Berkati bangsa, negara dan kota kami, biar terus mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya
percaya belas kasihan-Mu tercurah bagi bangsa dan kota kami, sehingga semua apa yang sedang terjadi ini bisa segera berlalu, yaitu pandemi COVID-19 Tuhan, sehingga kami kembali bisa beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih, kami percaya juga Engkau terus memberkati pemerintah kami, memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, bahkan Wakil Presiden, bahkan seluruh kabinet menteri Tuhan, bahkan seluruh pemerintah daerah juga saling bekerja sama, dan kami yakin bangsa kami akan lebih maju lagi dan bangsa kami boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkarya dan kami bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang selalu setia untuk sama-sama kita beribadah di Holy Kids GKI Sudiang. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita semuanya. Bye. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa minggu depan.